Di tahun 50 umur Rasulullah SAW, Rasulullah susah. Siti Aisyah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Bukhari. Dia bilang, ya Rasulullah, yang biasanya suami istri itu kadang yang sayang, tapi ini tidak. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, itu detail dari Allah. Ya Rasulullah, ya suamiku, ya Rasulullah, utusan Allah, rahmatan lil alamin. Aku ma'ara rabbaka illa yusari'u fi hawak. Aku tidak melihat apapun yang kau kehendakkan, tidak kau ucapkan saja, langsung spontan Allah kabulkan apa yang kau hajatkan. Ma'ara rabbaka illa yusari'u fi hawak. Itu riwayatkan Imam Bukhari. Di Quran mengatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu dia. Jadi qad nara taqalluba fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Itu dia. Itu lihat aja, Rasulullah sering melihat tapi tidak, hatinya kepingin supaya dipindahkan Ka'bah itu, Bapak kiblatnya ke Ka'bah. Jadi umur Nabi 51 tahun 9 bulan. Berapa? Umur Rasulullah 51 9 bulan. Diangkat oleh Allah Isra Mi'raj untuk menggembirakan kepedihan Rasulullah SAW. 51 tahun 9 bulan diangkat Isra Mi'raj. Kita pun mukmin Mi'raj juga. Kita Mi'raj itu salat, itu Mi'rajul mukmin, Mi'raj. Jadi itu. Kemudian 51 tahun 9 bulan diangkat Isra Mi'raj. Kemudian Rasulullah mendapatkan, ya itu panjang ceritanya. Yang 50 waktu lah, habis itu kembali kepada Nabi Musa, suruh kembali, umatmu lemah lah, itu ini. Walhasil intinya menerima sholat 5 waktu berat. Apa tidak berat? Kena ya umurnya umat Nabi Muhammad membayar nafsi was sab'in likulli syai'in hasad wa hasadu ummati ma baina sittin was sab'in 60 atau 70. 5 waktunya berat, umat lain tidak. Umat lain tidak. Rasulullah aja sholat sebelum diwajibkan sholat. Apa sholat? 2 rakaat sebelum terbit matahari, 2 rakaat sebelum terbenam matahari, sebelum terbit tahajud. Itu 2 rakaat. Ikut caranya siapa? Kakeknya Nabi Ibrahim yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Isa. Kan dari kakeknya Nabi Ibrahim, itu kan semua keturunan Nabi Ibrahim. Musa, Isa itu keturunan apa? Dari Nabi Musa alaihissalam itu sabar dulu. Nabi Musa alaihissalam keturunan dari Lawi, anak daripada Yakub. Nabi Yakub istrinya 4, Laya, Tawidia, Rahil, Balha, Zulfa. Jadi yang Laya atau Ilya itu 6 anaknya. Kemudian Rahil 2, Nabi Yusuf. Kemudian Binyamin, melahirkan Binyamin. Rahil itu uminya Nabi Yusuf. Kemudian meninggal dunia. 6 tambah 2 8. Kemudian Balha 2, Zulfa 2. Jadi 12. Makanya ya Qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Itu 11 saudaranya. Yang ditambah Nabi Yusuf jadi 12. Dari Lawi Yahuda, Nabi Daud keturunan dari Yahuda. Itu Yabin, Rabin, Yasakir, Yahuda, Lawi. Itu keturunan Nabi Ishak. Kalau Nabi Ismail anak yang pertama itu punya keturunan juga. Terakhir menurunkan Nabi Muhammad Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Maka Nabi Ibrahim dijulukan Abul Anbiya wal Mursalin. Walhasil 51 umur Rasulullah 9 bulan diangkat Isra Mi'raj. Kemudian menerima wahyu, menerima perintah sholat 5 waktu. Berat. Dulu tidak berat, kaum dulu tidak ada berat. Mana ada berat? Cuma dia banyak mensyirikkan Allah karena dia sedikit susah.
kalau untuk mengatur orang yang sedikit ini, karena tidak ada bisa dibandingkan. Dulu kan sedikit. Allah kalau hancurkan sekali. Negeri itu habis dijadikan tanah. Ada dengan apa? Dengan binatang, ada dengan sosor itu angin, ada dengan macam-macam lah. Allah menghancurkan, tapi Nabi Muhammad tidak. Dia minta jangan ya Allah, jangan sampai sekarang. Ya, itu adibhum fa innahum ibaduk, itu Nabi Musa minta kepada Allah SWT. Kemudian wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Tuh, engkau Allah tidak akan menyiksa umatmu kalau engkau masih lagi ada. Engkau ya Allah tidak akan menyiksa umat Nabi Muhammad kalau dia selalu istighfar. Kembali sekarang, ini orang-orang kafir yang ada di Indonesia ini umat Nabi Muhammad ini semua. Kafir, Yahudi, Nasrani. Kalau andai kata bukan istighfar orang Islam, antum muslimin muslimat ini mungkin bala. Jadi mereka mendapatkan ketenangannya, doa antum dia dapat tenang. Ya, kemudian istighfar kita itu dia tenang. Coba kalau umpamanya jangan istighfar, bala enggak kira-kira? Iya. Jadi ketenangan yang didapat berkat apa semua sumber rezeki semuanya dari antum. Dari kita semua muslimin muslimah, doanya itu bisa mencegah bala Allah. Kalau enggak habis macam kaum-kaum yang terdahulu. Apa? Bala meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini enggak tahu nih sekarang ini. Tapi kesimpulannya terima sholat 5 waktu, tapi tetap orang Islam menghadap kiblatnya kemana? Baitul Maqdis. Kata Abu Hatim Al-Busti, dia mengatakan sallal muslimun yattajihuna ila Baitul Maqdis 17 syahran wa 3 ayyam. Jadi setelah diwajibkan sholat oleh Allah, tapi orang Islam tetap menghadap kiblat mereka Baitul Maqdis. Ini Masjidil Aqsa selama 17 bulan 3 hari. 17 bulan 3 hari. Habis itu Rasulullah umurnya 53 tahun. Rasulullah hijrah. Sampai jadi hijrahnya Rasulullah, dia dilahirkan hari Senin. Hijrah dari Mekah hari Senin sampai Madinah hari Senin. Wa nubi hari Senin. Kemudian wa rufi al-Hajarul Aswad hari Senin. Rasulullah sukakan hari Senin. Sampai di Madinah hari Senin. Kemudian bisnis min Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban, maka Allah hari Selasa itu pindahkan kiblat kemana? Dari Baitul Maqdis ke Baitul Ka'bah, ke Baitul Haram Ka'bah. Waktu itu salat asar itu pindahkannya. Jadi selama itu setelah diwajibkan salat 5 waktu, tapi tetap menghadap ke Baitul Aqsa 17 bulan 3 hari. Ini kesimpulan dari diwajibkan Allah salat. Kenapa? Untuk membedakan kita dengan orang kafir. Jadi orang yang beriman, yang Islam itu membedakan mereka, ya ini ialah salat. Membedakan kita daripada binatang ialah salat. Itu tanda syukur yang sebenar-benarnya. Syukur itu salat. Itulah hamba yang paling bersyukur, yang betul-betul itu salat 5 waktu. Itu berat. Karena kita ini berat. Siapa bilang ringan nih salat 5 waktu ini? Siapa yang ngomong berat? Ayo, saya mau tanya, angkat tangan. Semenjak waktu dibalikkan 15 tahun, siapa yang banyak meninggalkan sholat? Angkat tangan. Apa udah angkat tangan nih? Siapa? Banyaklah, hampir semua meninggalkan sholat. Kenapa? Pasti. Kenapa? Karena firman Allah. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat
fasaufa yalqauna ghayya. Itu dia. Allah yang tahu. Allah yang menciptakan kita, dia tahu nih nanti banyak yang meninggalkan sholat. Ada bergabung, ada itu, ada ini. Iya. Iya. Kalau Syiah apalagi itu sudah bergabung, menggabung aja itu. Asar maghrib isya sampai itu bergabung aja dia. Dia bergabung nanti bodong-bodong juga masuk neraka nanti. Lah kita sesuaikan sabda Nabi kok. Kalau dia tidak tobat kembali ke Allah, hati-hati itu, hati-hati, jangan dengar semuanya bohong itu. Masuk Syiah, murtad kontan. Sudah, hati-hati. Hati-hati itu. Dia buat ceritanya tentang ahli bait itu ini. Wah, Masya Allah, setan itu paling senang ketawa. Apa kata setan iblis dibilangkan? Kita bangga, kita ketawa. Ma'syarah setan, iblis, kami ketawa. Bisa menyesatkan anak Bani Adam ini dengan apa? Dosa. Kami senang, kata iblis, kata setan, kami senang. Wah, kami ketawa, kami pesta. Kalau sampai pesta mabuk-mabuk lah dia, ya. Setan bilang gitu, kami senang bisa menyesatkan orang Bani Adam dengan dosa. Kan dosa, tapi katanya kami terbakar, kami susah apabila Bani Adam itu sudah banyak dosanya dengan istighfar, maka kami yang hancur. Iblis. Kita alhamdulillah sedikit-sedikit kalau umpama ada dosa apa? Istighfar. Orang mati bawa dosa enggak? Bawa lah. Maka kita doakan ini supaya dihapuskan, diampunkan. Jadi dikubur diterangkan yang di arwah ini insyaallah bin ahli jannah semua. Amin. Terus apalagi itu perbedaannya. Ingat sholat 5 waktu. Sholat. Kemudian hati-hati cara wudu, istinja. Ini kencing ini kita satu hari berapa orang? Satu kali Kalau namimah ngadu domba itu enggak, jarang lah. Tapi kalau kencing kan satu hari setiap orang berapa kali ke kamar mandi? Ayo. Berapa kali kira-kira? 6, 7, 8, 10? Betul? Itu jaga najis kencing. Sesungguhnya kata Nabi, inna ammata adzabil qabri minal baul. Sesungguhnya umum siksa kubur itu daripada najis kencing. Kalau najis kencing, kemudian kita tidak sadar bahwa ada di antara pakaian kita atau kain itu kena najis kencing, kemudian sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Sudah diterima kena siksa, sudah tidak diterima kena siksa lagi. Hati-hati. Ya, yang tadi yang saya ceritakan marah Rasulullah SAW di qabrin mu'adzabin itu. Yang tadi itulah kena la yastatiru minal baul, yang satu alladzi yamshi bin namimah. Itu hati-hati najis kencing, wudunya juga hati-hati. Mesti ditanya. Saya sebenarnya Ustaz Helmi ini mesti dicontohkan satu orang. Kalau ngajar di fikih, contohkan dia bagaimana cara wudu. Mana itu? Ini mana bit ini. Mana bit apa? Ini. Sampai tumbuhnya rambut. Wudu ini. Hati-hati. Kemudian nanti kita sudah dapat dari Ustaz Helmi, antum semuanya belajar dari Habib Umar juga. Untuk dapatkan itu, untuk praktekkan istri. Benar nggak istri cara wudunya, cara ceboknya, cara ininya, itu mesti wajib itu. Jangan apa kata firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jangan dikasih makan, pakaian itu ini. Ya Allah, tanggung jawab itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Cara wudu. Ini banyak juga Ustaz sekarang air yang boleh untuk mensucikan al-miyah allati yajuzu biha tathhir itu ada 7. Air yang boleh mensucikan dan yang suci dan mensucikan. Al-miyahu allati yajuzu biha tathhir 7 air. Dari langit ada dari langit ada 3. Yang pertama hujan. Mana dalilnya? Ada di Quran. Fa anzalna minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dalil kan banyak, ayatnya banyak itu mengenai air hujan. Tapi yang kedua dari langit
Salju sama embun, mana dalilnya? Mesti ada dalil. Ayo, mana dalilnya? Siapa yang tahu angkat? Habib kasih duit 100. Yo. Bukan Ustaz berdua ni jangan. Rugi lah Habib. Ayo. Rugi enggak antum ayo. Katanya salju. Pertama dari langit itu hujan. Yang kedua salju dengan apa? Embun. Mana dalilnya? Kalau hujan sudah ada dalil, Quran banyak. Mana dalilnya? Ayo. Ayah 100.000 lumayan ini. Ini Habib pas bawa duit 107.000 lah, 100.000 Habib kasih. Ayo siapa yang tahu? Ini. Jadi yang dinamakan salju barat itu dalilnya ada dua. Ada doa iftitah. Kan iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian riwayat Abu Hurairah, Rasulullah idza kabbara fi shalah sakata hunayatan. Diam dulu sebentar. Rasulullah mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib wa naqini minadh dhunub wal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas waghsilni bil ma'i wal thalji wal baran. Itu dia dalilnya. Sama itu kita yang pertama. Kemudian dalil yang kedua di mana? Di mana? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal baran wa naqi minadh dhunub wal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas waghsilhu bil ma'i wal thalji wal baran. Itu dia dalilnya. Kemudian apa? Yang empat di bumi, laut. Ya laut. Tahur ma'uhu wa hillu mitatuhu. Halal bangkainya. Kemudian BR. Yang empat ini. Jadi laut, air sungai, BR, mata air. Jadi ma'ul air. Jadi empat itu. BR, laut sudah. BR sama nahar sama apa? Sama mata air sama itu. Karena Rasulullah SAW tawadda'a min BR buda'ah namanya. Buda'ah itu satu BR itu dipakai mandi orang junub, orang haid, perempuan haid apa semua itu. Sahabat bilang, ya Rasulullah kata dia, kamu wudu dengan air ini yang dipakai oleh orang mandi junub dan mandi haid. Setelah haid nipas itu. La dibilangkan ma'un al-ma' tahur la yunajjisuhu illa idza taghayyara ta'muhu aw rihuhu aw lamnuhu hadis dhaif Ibnu Majah mengatakan lautuhu itu hadisnya dhaif karena begini. Saya contohkan, ini sungai, kemudian nanti ada mengalir itu hujan apa air, jadi airnya berubah, bisa dipakai enggak? Bisa berubah sungai. Jadi hadis Ibnu Majah mengatakan ini hadis dhaif launuhu, tapi rihuhu, kemudian apalagi ta'muhu betul. Kecuali di tempat ma'un rakit itu tidak bisa dipakai untuk wudu. Kalau udah berbau itu ini warnanya pasti ada. Itu yang dimaksudkan itu. Tapi kalau launuhu itu umumnya itu dalil yang lain. Jadi umumnya itu Ibnu Majah. Ini semuanya kalau antum mau tahu silakan buka di kitab Kifayatul Akhyar. Situ ada dalil semuanya. Kifayatul Akhyar. Di sini semuanya. Ya. Kan ada yang enggak tahu. Oh, saya tahu air hujan mensucikan. Tapi air embun dan itu mana dalil? Kan mesti pakai dalil. Agama ini kan mesti ada dalil. Jadi kesimpulannya hati-hati. Kemudian lagi belum, nanti kalau udah wudu sempurna itu ini baru diperiksa lagi makhraj hurufnya suratul Fatihah. Surah Fatihah makhraj hurufnya mad. Rasulullah itu kalau membaca kanat qiraatuhu maddan.
Mad, ada panjang pendek, tasydidnya, sabdunya ada 14 di suratul Fatihah. Hati-hati, tinggalkan salah satu berubah makna, maka sholat tidak sah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bedakan antara ain dengan alif. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada alamin. Ada alamin. Bagaimana keadaanmu? Alhamdulillahi rabbil ejekan Indonesia itu tidak sah. Alhamdulillahi rabbil ain. Jangan dipakai untuk sholat. Kemudian tak dengan po. Tok tahu tok? Tok. Itu beda. Tok dengan tak beda. Ihdinas siratal. Ada yang begitu. Sebenarnya ihdinas siratal mustaqim. Kemudian lagi apa tuh? Ha dengan ha. Mesti pendek, awas, hati-hati berdosa lu. Itu di wa ilahukum ilahun wahid. Ha ini wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Huwal rahmanur rahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu banyak hak dan haknya situ, hati-hati. Nanti kalau salah-salah berdosa besar itu berarti merubah makna yang hakiki terhadap Allah. Hati-hati. Mau hati-hati. Contohkan. Coba gini, kalau udah Ustaz menerangkan, ini tanggung jawab Ustaz. Udah menerangkan, pergi, bismillah, hei istriku, hai anakku yang kucintai, aku kepingin kamu selamat sesuai firman Allah dunia akhirat. Mari kita contohkan wudu, jangan di kamar mandi, di luar, jadi bisa baca-baca. Ya, ada lagi ulama mengatakan, barang siapa nawaitul wudu'a tidak pakai li raf'il hadatsil asghari tidak sah. Macam-macam pendapat ulama, tapi tidaklah. Mau baca itu raf'il hadatsil asghari, ada pendapat mengatakan nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala. Tergantung wudu. Kalau wudunya sunnah tidak boleh dipakai salat wajib. Sunnah itu cuma salat dan baca Al-Qur'an. Tapi kalau wudu wajib, pakai wajib, semuanya bisa dipakai. Kecuali tayamum. Kalau tayamum tuh hati-hati. Kalau tidak ada air, tayamum tuh setiap wajib. Umpamanya kita mau jamak saya ke mana Samarinda tempat. Kemudian tidak ada air, umpama atau demam saya tayamum. Habis itu nanti saya mau jamakkan takdim asar ke zuhur. Saya mesti tayamum lagi karena itu wajib. Ada orang satu kali pakai saja wajib tayamum itu. Tayamum tidak kuat. Tapi habis itu dipakai sunnah boleh. Umpamanya subuh kita gigil. Sekarang ini ada lagi nih. Sekarang saya mau tanya. Kita Imam Syafi'i kan mesti pakai debu kan? Betul. Lah sekarang hujan. Kita gigil. Kita tidak bisa pakai apa-apa. Ya kecuali kalau orang ada air itulah, air panas. Tidak apa-apa, air panas kan boleh. Kan tidak dingin, tapi kalau tidak boleh. Zaman Nabi begitu. Ada sahabat itu 3 orang, akhirnya ada satu kena ini gigil. Apa kena batu? Luka, gigil. Kemudian dia junub. Kata sahabat teman yang dua itu, kamu itu ceritanya, kamu mesti harus mandi gigil, habis itu meninggal dunia. Kamu bunuh dia. Kan boleh tayamum. Itu ceritanya. Mau sholat harus. Jadi begitu ceritanya. Tayamum pakai apa? Pakai apa tayamum? Sekarang ini hujan, air tidak ada. Itu debu tidak ada. Mau tayamum. Taklid Imam Malik. Sekarang di pesawat 10 jam terbang. Siapa yang sudah pernah pergi haji? Pernah kan? 10 jam terbang. Ya kan nanti diumumkan waktu masuk salat. Pakai apa? Mau pakai air, jatuh itu pesawat. Kalau orang wudu semua. Jatuh enggak kira-kira? Air semua lah. Satu orang kita orang Indonesia ini bukan satu mungkin satu drum yang besar itu satu kali wudu. Betul? Benar? Ya tayamum taklid Imam Malik. Nanti habis itu kita qadha lah.
Kita kodok. Kena sekarang dia nanyakin yang pergi haji itu, dia kencing itu pakai apa dia? Pakai tisu lah. Masa pakai cuci? Ayam kalau dia pakai cuci gitu, najis kena itu. Kalau di pesawat, ini saya cerita di pesawat. Ya, itu nanti guru Helmi nanti menerangkan lah Umar. Iya, nanti dia menerangkan semuanya, insya Allah. Itu bakal terjadi ke antum-antum semuanya. Nah, kalau memang gigil di rumah gimana? Apa suruh mandi? Suruh wudu, ya tambah gigil lah. Membunuh itu kata Nabi. Nah, jadi kesimpulan itu banyak yang perlu. Ini saja sebenarnya tidak perlu lama. Mungkin 1 hari 2 hari selesai kalau dibelajarkan. Contohkan makhraj huruf 1 orang saja. Ustaz Helmi atau Habib Umar, contohkan 1 orang, nanti dia berdiri nyontohkan kalian semuanya, nanti habis itu pulang adalah makhraj hurufnya, cara wudhunya, cara apanya. Tapi wallahu alam, Habib bukan mengatakan tidak. Apalah salahnya kalau tajdidul wudhu diperbolehkan, agama apa sunnah itu tajdidul wudhu, apa salahnya kita mengulangi? Mungkin ada yang lupa ini kan kita mana tahu, kita ini manusia. Hati-hati, kenapa? Inilah yang penentu, yang menghadap Allah nanti apa yang kita bawa? Apa? Sholat itu kan amal. Siapa yang menghadap Allah? Yang pertama ditanya Allah apa? Sholat. Maka dia dengan rahmat Allah dijadikannya Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Maka ditanya, coba kau lihat malaikat sholatnya benar atau tidak? Kurang ya Allah. Coba lihat nawafilnya. Oh, nawafilnya bagus. Maka nawafil sholat sunnahnya menutupkan yang kekurangan di dalam wajib. Karena kita di sini. Allahu Akbar 1 rakaat. Oh, khusyuknya luar biasa. 2 rakaat. Kemana itu larinya itu? Kemana lari pikirannya? Itu makanya ada sujud sahwi. Pastilah antum-antum ini banyak lalai. Ini 3 rakaat kah atau 4? Bagaimana tindakan antum sesuai yang diajarkan Nabi? 3 kah atau 4? Itu banyak. Habib juga mengalami juga. Kalau kurang duit tidak dapat kurus. Kalau kurang duit pusing. Allah, ingat Habib Umar kah? Ingat siapa kah? Dia tidak Habib Umar ya. Jadi itulah. 3 ke 4. Apa tindakan antum? Rasulullah mengajarkan ambil yang 3. Kemudian 3 rakaat, bangun lagi. Habis itu sebelum salam sujud sahwi. Sujud sahwi sebelum salam. Kalau Anda kata tidak sujud sahwi. Ini saya bilang ini bagi orang yang sholat sendiri. Kalau umpamanya dia bermakmum, inilah sholat sujud sahwi ini sunnah tapi wajib mengikuti makmum. Yang salah imam, yang salah imam, kita kan tidak salah. Imam sekarang yang sujud sahwi, kita ikut enggak? Ikut. Kalau tidak ikut sah atau tidak? Kecuali kalau ini mufarakah. Ya, mesti ikut imam, yang imam yang salah. Kita harus sujud ikuti imam. Ini yang wajib. Yang lainnya sunnah. Karena terjadi sujud sahwinya ada 5. Rasulullah pertama sujud sahwi itu fi adadil rakaat 3 atau 4, tapi 3 dia katakan. Yang kedua, Rasulullah SAW tasyahud, tasyahud yang kedua terus beri salam. Yang ketiga 2 rakaat memberi salam. Yang keempat 3 rakaat memberi salam. Yang kelima sholat zuhur 5 rakaat Rasulullah. Tapi ingat, Rasulullah bukan kayak kita. Kita ini Rasulullah itu dilupakan, sengajakan dilupakan Allah untuk syariat. Innama nusitu liusyarri'a. Aku dilupakan oleh Allah. Kenapa? Kenapa dia? Karena dilupakan oleh Allah. Kalau kita dilupakan karena
syaitan. Wallahu a'lam bisawab. Nah, itu saja. Jadi insyaallah ini manakibnya Guru Abbas Kumpul. Insyaallah ini masya-Allah Guru Abbas Kumpul sampai bongkok itu mendidik umat bagaimana beratus-ratus ribu tiap hari Abbas minggu sekali. Yang nanti belum berhajat, habis acara berhajat itu ini wali keramat ini masya-Allah ahli istiqamah. Contoh kita semuanya ya, tapi tidak samalah dengan beliau. Wallahu a'lam bisawab.